Halo teman-teman, selamat datang di pembahasan tentang protein. Kami dari kelas 12 MIPA 1 kelompok protein dari Seman 1 Bojongmangu. Di sini kami akan membahas tentang makanan berprotein. Yuk simak pembahasannya. Sebelum memulai pembahasan, yuk kita bahas dulu tujuan pembelajaran dari pembahasan ini. Yang pertama, diharapkan teman-teman bisa mengenal apa itu protein ya. Dan yang kedua, diharapkan teman-teman mengenal manfaat dari mengonsumsi makanan berprotein. Nah, sebelumnya kita refleksi dulu yuk. Coba kamu tanya teman kamu atau tanya ke dirimu sendiri. Apakah kamu sudah suka makan makanan yang tinggi protein? Ataukah kamu bisa menyebutkan jenis-jenis makanan apa saja sih yang kaya akan protein untuk tubuh? Nah, di gambar ini ada banyak makanan nih teman-teman. Coba teman-teman pilih mana sih makanan yang mengandung protein yang tinggi. Apakah daging, permen, atau wortel? Yuk coba teman-teman pilih yang mana makanannya yang tinggi akan protein. Nah, ternyata ini teman-teman, makanan yang tinggi akan protein. Ada daging, ada ikan, ada telur, ada pizza, dan ada burger. Tetapi disarankan teman-teman jangan suka makan pizza dan burger ya. Sekali-sekali saja boleh, tapi jangan terlalu sering. Karena kedua makanan itu termasuk makanan junk food. Lebih baik teman-teman makan daging, ikan, dan telur ya. Nah, tadi kita udah mengidentifikasi nih makanan apa saja sih yang tinggi akan protein. Nah, tapi dari tadi kita bahas protein, tapi nggak tahu apa sih artinya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kita bahas dulu nih, apa itu protein? Nah, protein adalah senyawa organik yang terdiri dari asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan serta menjalankan berbagai fungsi vital dalam sistem tubuh. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Protein ini sangat penting bagi tubuh kita untuk membangun dan memperbaiki jaringan yang ada di tubuh kita. Nah, teman-teman, makanan yang berprotein itu ada dua jenis loh. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Nah, apa sih kedua jenis makanan berprotein ini? Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Ada protein hewani. Nah, apa sih maksudnya protein hewani itu? Jadi, teman-teman, protein hewani adalah protein yang berasal dari sumber hewan. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ada daging, ada telur, ada ikan. Nah, ini itu berasal dari hewan ya, teman-teman. Dan yang kedua adalah protein nabati. Nah, apa sih maksudnya protein nabati itu? Nah, jadi protein nabati itu adalah jenis protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ada tahu, ada tempe, dan ada kacang-kacangan. Semua ini berasal dari tumbuhan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas kenapa sih kita tuh harus makan makanan yang berprotein? Emangnya wajib ya? Kenapa kita nggak makan nasi aja gitu? Kenapa harus ada proteinnya? Nah, ayo coba tanya ke teman kamu, mengapa kita harus mengonsumsi makanan berprotein? Kira-kira manfaat apa saja sih memang protein itu? Apakah benar-benar perlu untuk dikonsumsi? Nah, sudahkah kamu tanya teman kamu? Nah, langsung saja yuk kita bahas kenapa sih kita harus mengonsumsi protein. Nah, teman-teman, berikut adalah manfaat dari mengonsumsi makanan berprotein. Apa saja sih manfaatnya? Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu membantu membangun otot dan mempercepat pemulihan setelah olahraga. Nah, teman-teman pernah lihat nggak atlet atau orang yang nge-gym? Mereka itu biasanya mengonsumsi makanan dengan protein yang tinggi. Kenapa mereka mengonsumsi makanan dengan protein tinggi? Hal ini dikarenakan orang-orang seperti atlet atau orang yang nge-gym biasanya merusak ototnya ketika mereka berolahraga. Kemudian mereka mengonsumsi protein dengan jumlah tinggi untuk memperbaiki otot-otot mereka yang telah rusak, sehingga otot-otot yang ada kembali sembuh dan menjadi membesar dan menguat. Yang kedua yaitu untuk membuat kita merasa kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol nafsu makan. Nah, teman-teman pernah nggak sih makan nasi atau makan mie yang banyak tapi nggak kenyang-kenyang? Nah, hal itu dikarenakan pada dasarnya karbohidrat tidak menciptakan rasa kenyang, tetapi yang menciptakan rasa kenyang adalah protein.
Nah, teman-teman mungkin kalau penasaran, teman-teman bisa coba makan di all you can eat. Teman-teman makan dagingnya yang banyak, tidak usah pakai nasi, dagingnya saja. Pasti teman-teman baru makan berapa suap sudah kenyang, karena memang pada dasarnya protein menciptakan rasa kenyang, melepas hormon untuk kenyang. Dan yang ketiga yaitu diperlukan untuk memproduksi enzim dan hormon yang penting bagi tubuh. Protein sangat berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, teman-teman disarankan untuk mengonsumsi protein supaya produksi enzim dan hormon yang ada di tubuh teman-teman dapat berfungsi dengan baik. Nah, segitu aja teman-teman pembahasan kita tentang protein. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya teman-teman. Kita sudah belajar apa itu protein, jenis-jenis makanan berprotein, dan manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, yuk kita biasakan ya teman-teman mengonsumsi makanan yang kaya protein setiap hari. Setiap makanan yang kita makan harus mengandung protein ya teman-teman, jangan sampai tidak. Jangan sampai teman-teman mengonsumsi nasi dengan mie. Nah, itu sangat berbahaya ya teman-teman. Itu sama saja teman-teman memakan nasi dengan nasi, karena pada dasarnya mie itu adalah karbohidrat. Jadi sebaiknya jika teman-teman memang makan mie instan, sebaiknya teman-teman tambahkan daging, telur, atau jenis protein lainnya. Nah, segitu saja ya teman-teman untuk pembahasan. Terima kasih telah menyimak teman-teman. Materi tentang protein telah berakhir sampai sini. Jangan lupa teman-teman mengonsumsi makanan yang berprotein ya. Dan jangan lupa teman-teman menambahkan kandungan bergizi lainnya seperti karbohidrat, lemak, dan vitamin. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.